Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menyempurnakan ibadah dan kehidupan kita sebagaimana yang dibutuhkan. Ini nikmatihi tatimmus shalihat, dan dengan nikmat-nikmat itu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah Allah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas hadis Arba'in An-Nawawi pada hadis yang ke-36, yaitu potongan hadisnya majtama'akum fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, dan mereka saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya, ila nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun pada mereka ketenangan, rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di sisi para malaikatnya. Hadirin jamaah Allah, maka berdasarkan hadis tersebut para ulama menyebutkan bahwasanya khairul amakin, sebaik-baiknya tempat didirilah untuk berzikir kepada Allah, wa tilawatil Quran, dan baca Al-Quran, wa ta'allumil ilma atau wa ta'allumil ilmi, dan untuk membaca ilmu, hiya al-masjid, yaitu masjid. Intinya masjid adalah tempat yang paling baik untuk berzikir, tempat yang paling baik untuk belajar ilmu, tempat yang paling baik untuk membaca Al-Quran dan menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas beberapa bagian dari fikih masjid, yaitu apa itu masjid, keutamaan bangun masjid, doa ketika menuju ke masjid dari rumah. Yang paling singkat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah doa yang diucapkan ketika kita turun dari rumah, entah itu menuju masjid atau menuju ke tempat-tempat yang lain. Para pekerja jika keluar menuju tempat pekerjaannya, dia ucapkan doa itu. Orang yang ingin ke pasar dari rumahnya, dia ucapkan doa itu. Orang yang ingin ke sawah, dia juga mengucapkan doa itu, dituntunkan. Kemudian yang berikutnya adalah, kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan melangkah menuju masjid. Ada juga keutamaan kemarin. Selanjutnya sudah kita bahas juga keutamaan 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, sholat di Masjidil Haram itu, sholatul fil Masjidil Haram mi'atu alfi sholatin. Sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali. Semoga kita yang berangkat ke tanah suci ini dimudahkan supaya kita bisa sholat di sana, dan utamanya sangat besar, berlipat. Kemudian sholat di masjid hadza, sholat di masjid itu seperti 1000 kali. Kalau tadi 100.000, satu kali sholat sunnah di situ atau satu kali sholat sama dengan kita sholat 100.000 kali di masjid lain. Adapun di Masjid Nabawi, sekali kita sholat di situ itu setara dengan 1000 sholat di masjid yang lain.
kemudian di Masjidil Aqsa yang sekarang di kota Al-Quds itu, maka setara dengan 500 kali sholat di masjid yang lainnya. Ini keutamaan 3 masjid. Kemudian wala tusyabbihan ila talafati masjid. Tidak disyariatkan untuk bersiap siaga, kemudian melakukan persiapan yang banyak, melakukan persiapan yang serius, kecuali pada 3 masjid. Jadi tidak ada masjid yang dikunjungi yang kita siap-siapkan diri, yang kita siap-siapkan harta, kecuali kalau kita ingin mengunjungi 3 masjid ini saja: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena hanya 3 masjid ini yang punya keistimewaan. Adapun masjid yang lain tidak punya keistimewaan khusus, sama dengan masjid-masjid lain pada umumnya. Mungkin istimewa beda dari sudut konstruksinya, beda dari sudut keindahannya, tapi dari sudut keutamaan itu tidak ada beda. Itu pengulangan kemarin. Selanjutnya dari jamaah Allah, kita masuk di Zakhrafatul Masajid. Ini bapak-bapak yang punya fikih sunnah Syekh Sabiq, yang terjemahan itu ada, bisa nanti dibaca di bab tentang al-masajid, tentang masjid di jilid 1 ini. Nah, sekarang adalah Zakhrafatul Masjid atau tazyin al-masjid, memperindah masjid, memperindah masjid. Yang pertama ada hadis rawah Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu bil masajid, sampai manusia itu saling berbangga-bangga dengan masjid. Dan tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu bil masajid, sampai manusia itu saling berbangga-bangga dengan kemegahan masjid. Wa lafzu Ibnu Khuzaimah, adapun dalam nafas Ibnu Khuzaimah ada tambahan ya'ti 'ala nasi zamanun, akan ada zaman di mana manusia itu yatabahuna bil masajid, mereka akan saling berbangga-bangga dengan masjid. Tsumma la ya'murunaha illa qalilan, tapi mereka tidak memakmurkannya kecuali segelintir orang saja. Jadi jemaah, apakah sudah terjadi? Hadirin, berbangga manusia yang berbangga-bangga dengan mungkin kita belum dapat ya orang yang saling berbangga dalam artian yang diekspos, tapi mungkin dalam jiwa masing-masing itu pasti ada. Nah, di sini disebutkan bahwasanya berbangga-bangga dengan bangunan masjid ini merupakan ciri-ciri hari kiamat. Hari kiamat, ciri-ciri hari kiamat itu banyak. Ada ciri-ciri kecilnya dan ada ciri-ciri besar. Kalau dalam hadis siapa itu Muslim, hadis Arba'in nomor 2, itu ada ciri-ciri kiamat juga, yaitu antara kufat dan murad dan alam abi'a syari'iyah atau waluna fil dunia. Yaitu ciri-ciri kiamat itu adalah kau melihat ada orang yang miskin, ada orang yang tidak bisa membeli baju dan pakaian, tapi berbangga-bangga dalam membina dan membangun bangunan. Nah, ini ciri-ciri juga. Tapi dalam hadis ini khusus tidak terjadi hari kiamat kecuali ada orang yang berbangga-bangga dengan masjidnya. Tsumma la ya'murunaha illa qalilan. Tapi yang paling parah itu adalah setelah dia berbangga-bangga, dia tidak memakmurkannya kecuali sedikit orang saja. Ini hadirin yang rahmatullah. Secara umum kita di Indonesia semangat kita dalam membangun masjid ini bagus, gotong royong kita juga bagus. Itu amalan yang besar. Kita sudah sebutkan kemarin keutamaan membangun masjid. Ada keutamaan, ada fadilah. Itu Allah akan buatkan rumahnya di surga. Tapi setelah itu ada yang lebih penting, yaitu imamatul masjid, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah
Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman saja yang memakmurkan masjid. Tidak mungkin orang-orang yang dari agama. Nah, di sini hadirin jamaah Allah, sebagai nasihat untuk kita semuanya, setelah kita membangun masjid, setelah kita memperbagusnya, memperindahnya, tidak lupa kita makmurkan. Kemudian berikutnya adalah masuk pada bagian tamdhifuha wa tatyibuha. Tadi itu memperindah masjid. Sekarang ada bab tentang membersihkan masjid dan mewangikannya. Sebab membersihkan masjid dan mewangikannya. Itulah indahnya Islam itu, Bapak-bapak. Semua itu dibahas oleh Islam, semua fikih dibahas sampai pada mewangikan atau membersihkan masjid. Dalam riwayat disebutkan kana ya'muruna bil masajid an nasna'aha fi durina. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membangun masjid fi durina. Itu di kampung. Setiap kampung itu ada masjid. Kampung itu bahasa Indonesianya apa dia? Desa. Dusunnya. Kampung dusun-dusunnya. Baik, dusun. Nah, dalam setiap dusun itu ada masjid. Korya, kampung, desa. Tapi kalau di Lombok ini dusunnya luas ya. Dusunnya luas. Kalau di sebagian tempat daerah itu dekat-dekat antara satu dengan yang lain, dusunnya kecil-kecil. Nah, yang wajib itu adalah ada satu masjid di setiap desa. Nabi memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid di desa, fidyah, wa nusliha sinatah, dan memperbaiki bangunannya. Nah, tadi di masjid di bab di atas tadi itu ada bab tentang tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah orang berbangga-bangga dengan masjid. Nah, di sini Nabi memerintahkan kepada kita membangun masjid dan memperbagus bangunannya. Artinya dari Allah, secara dasarnya memperindah masjid ini bukan perkara yang tercela, bukan perkara yang dilarang. Yang menjadi masalah itu masjid sudah bagus, tapi ditinggal. Atau ada orang yang menghias masjid itu terlalu berlebih-lebihan sampai menyerupai rumah ibadah agama lain. Mungkin ada bunga-bunganya, ada macam-macam. Ini berlebihan juga tidak bisa. Kemudian wanutahhiruha, dan kami juga diperintahkan untuk membersihkannya. Wa kana Abdullah yujammilul masjidan idza qa'ada 'alal mimbar. Dan Abdullah radhiyallahu anhu memandikan masjid apabila beliau berada di atas mimbar. Jadi ada sunnah memandikan, tidak hanya sekedar membersihkan, tapi mewangikan masjid. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, "Ulidu alayya wujuhu ummati." Diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, pahala-pahala umatku. Hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai sampah yang dikeluarkannya dari masjid. Nah, ini Pak Sabar banyak halanya dari sudut ini. Beliau yang paling rajin membersihkan masjid. Jadi Nabi SAW diperlihatkan pahala-pahala umatnya sampai pahala mengeluarkan buang sampah dari masjid. Ini akhirnya Allah pada bagian ini sunnah, yaitu membersihkan dan mewangikan masjid. Berikutnya adalah apa lagi? Baik. Berikutnya adalah ada pembahasan tentang inna hadhihi masajid la tuslihu li syai'in min hadzal qauli wa la al-qadar. Ada juga hadis tentang sesungguhnya masjid ini tidak baik untuk dijadikan sebagai tempat buang air. Maksudnya yang tidak ada toiletnya. Kalau dulu memang tidak ada toilet, ada orang-orang Badui kemudian kecil, kecil sampai Umar bin Khattab ingin memenggal kepalanya. Tapi Nabi tidak biarkan. Ini bijaksananya, biarkan, ambil
tampilkan di dan dimain satu ember air lalu siram. Tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat membuang kotoran. Wa inna ma hiya li dzikrillahi wa qira'atil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Idza tanaffama ahadukum falyubayyin. Jika salah seorang kalian meludah di masjid, falyubayyin mukhamatahu. Karena dia menutupi lagi ludah. Dulu tuh bisa ludah di masjid. Karena tanahnya itu, karena lantainya itu lantai tanah atau pasir, boleh. Idza tanaffama ahadukum falyubayyin mukhamatahu. Jika kalian meludah di masjid, tutup lagi pakai tanah. Antusiba jildan mu'minin, khawatir nanti kena kulit orang atau pakaiannya, fatudrihi, maka orang itu akan terganggu. Ya kalau sekarang ya tidak mungkin kita meludah di dalam masjid. Kemudian kita qama ahadukum fi sholati fala yabsuqanna amamahu. Jika salah seorang kalian sholat, maka jangan kalian meludah di hadapannya. Jika kita sholat, ada larangan meludah di hadapan. Anda pernah jemaah yang meludah saat sholat? Tidak pernah ya? Tidak pernah ini. Tapi ada hadis tidak qama ahadukum fi sholat. Jika salah seorang yang antara kalian mendirikan sholat, fala yabsuqanna amamahu. Jangan sampai kalian meludah di arah depan. Fa innahu yunaji billah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya saat itu dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada di bagian depan kita, tapi bukan seadanya seperti ada secara fisik. Dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yamini, dan tidak boleh dia meludah di sebelah kanan. Depan tidak boleh, kanan juga tidak boleh. Fa inna an yaminihi malakan. Sesungguhnya di sebagian kanan itu ada malaikat. Ada malaikat. Boleh berpikir dia di mana posisi malaikat. Nempel kita sebagai satu orang. Wallah bagaimana malaikat itu ada di sebelah kanan kita. Intinya begitu keterangannya, di sebelah kanan itu ada malaikat. Tidak boleh kita meludah ke arah kanan. Falyabsuq an yasari. Lalu gimana boleh meludah saat sholat kalau harus meludah? Falyabsuq an yasari. Hendaklah dia itu meludah di sebelah kiri. Au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya. Fayadfinaha, lalu tutupi lagi. Ini tentunya hadirin jamaah Allah, kalaupun harus meludah ya ke bagian kiri atau bagian itu kalau di masjid-masjid yang dulu lah yang pakai ini. Pun ketika sekarang hadirin jamaah Allah, kalau kita merasa was-was sekali, was-was tidak khusyuk, tidak khusyuk seperti selalu memikir yang lain. Mungkin yang berdagang mikir tentang dagangnya, yang kerja di kantor mikir tentang kantornya, yang di kampus kopi mikir yang di kampus, nggak khusyuk. Maka ada saja meludah ke arah kiri tiga kali. Nyesuk, ludah ringan. Ludah bukan yang maaf sekali, bukan yang airnya banyak itu, tapi ludah ringan sebagai simbol untuk mengusir setan ke arah kiri. Jangan sampai keras kita ludah, ada kawan sampai. Nah itu ya. Nah ya. Jadi kalau merasa mas-mas sekali, boleh kita meludah ke arah kiri 3 kali. Ludah ringan. Kemudian man akala thawma wal basala wal qurras. Siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, bawang merah, jenis bawang sudah. Fala yaqrubanna masjidan. Jangan sampai dia datang ke masjid dekat-dekat. Yang baru makan bawang, jangan sampai dekat ke masjid. Fa innal malaikata tata'adha bima yata'adha minhu bil bawang. Sesungguhnya malaikat ini merasa terganggu dengan apa yang membuat manusia itu terganggu. Bawang ini punya aroma ya, yang sambal, baru makan sambal, lagi campur terasi misalnya. Fala yaqrubanna masjidan. Ini Nabi sebutkan jangan sampai dekat-dekat dengan masjid. Kalau kita lihat keseluruhan hadis dari sebelum tadi, perhatian Nabi terhadap wangi-wangian itu sangat tinggi. Perhatian Nabi terhadap bau-bauan itu
tidak boleh maaf, tidak boleh bau berlebih. Ini perhatian Nabi sangat tinggi. Fala yaqrabana masjidan fa innal malaikata tata'adza. Kalau manusia itu merasa terganggu, ya malaikat yang di sebelah kanan itu tadi merasa terganggu. Itu ya. Nah, di sini juga ada sebagian ulama yang mengkiaskan bahwasanya bagi jamaah bapak-bapak yang masih merokok misalnya, ya usahakan sebelum ke masjid itu sudah wangi-wangi. Tidak dia datang dari rumah dalam keadaan menenteng rokok. Nah, ini sama kiasnya, karena wangi atau bau dari rokok itu ya 11-12 dengan bau asap. Usahakan sudah selesai dengan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innakum ayyuhan nas, sesungguhnya kalian wahai manusia, ta'kuluna min syajaratain la arahuma illa khabithatain. Sesungguhnya kalian wahai manusia memakan dua jenis bahan, dua jenis buah atau biji yang tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikan disebut Umar. Al-basar wa thawb, bawang putih dan bawang merah. Barang siapa yang ingin memakan keduanya, adalah dia mematikan baunya dengan cara memasaknya. Tadi hadis di belakang itu, kalau kita makan dalam keadaan mentah, karena itulah yang ada di dalam jannah. Itu jemaah Allah. Selanjutnya itu karahatul masjid Allah wal bait wasyirah wasyar. Makruhnya, maka sebagai ulama itu ada hal makruhnya mengumumkan benda yang hilang di masjid. Makruhnya mengumumkan benda yang hilang di masjid. Wal bait, juga makruhnya terlarangnya menjual dan membeli di masjid. Masjid ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk mengumumkan barang yang hilang, tidak juga boleh untuk dijadikan tempat akad baik jual maupun beli, atau baik dia itu menyebarkan bisnis. Nah, itu tidak boleh dilakukan di masjid. Kalau bersabda, man sami'a rajulan, siapa yang mendengar ada seorang laki-laki yang syudulatan fil masjid, yang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid, falyakun, dan kalian katakan, la radallahu alaika, semoga Allah tidak menghadikan barangnya. Justru doanya dari mana tadi? Siapa yang mengumumkan, misalnya saya kehilangan apa istilahnya ya, sepeda motor atau handphone atau apa, itu tidak boleh dia umumkan di masjid. Kalau mau lihat dia sudah berada di luar masjid. Maka Nabi mengatakan, kalau kau temukan orang yang seperti itu, la radallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang fa'inal masajid lam tubna lihada, sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk ini. Tapi kalau mengumumkan pengurus, tiba-tiba ada yang bilang apa HP-nya misalnya, apakah boleh? Nah, ini tidak masuk ke dalam bab ini. Yang dilarang itu adalah mencari barang. Kalau kita menginformasikan bahwa ada barang yang hilang, maka itu boleh saja. Kalau takbir diumumkan, ada orang lain yang hilang, maksudnya sudah dapat barangnya. Kemudian berikutnya adalah jadi idza ra'aytum man yabi'u aw yubta' fil masjid faqulu lahu la arafallahu bi ijabatihi. Jika kalian melihat ada seorang yang jual beli di masjid, doanya adalah apa doanya? Semoga Allah tidak menguntungkan jual beli. Itu doa yang diucapkan oleh Pak Herman. Kalau ada yang jual beli, ngeri juga dia bisa terang. Lah, yakni semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menguntungkan jual beli. Kami ketika dapat hadis ini dulu, hadirin Allah, saat mahasiswa itu biasanya di Mahat itu ada teman-teman yang jual parfum gitu. Nah, nanti kalau dia sudah keluar di tangga itu, baru dia nama atau ngambil dulu di parfum di di luar, nanti bayarnya habis sholat keluar dulu baru bayar.
sekitar area ini baru nanti menanyakan. Kemudian tidak boleh menjual atau tidak boleh membeli di masjid karena masjid tidak dibangun. Kalau jual beli suara gimana di masjid? Jual beli suara politik misalnya. Ini ada video khususnya. Pagi ketawa, ya tahu nama beliau ketawa. Ya semoga tidak dipilih dan begitu lah ya. Doanya jual beli suara di masjid, kontrak politik. Baik. Selanjutnya dari Allah, raf'us shaut fiha. Ada lagi bab di dalam masjid ini yang berhubungan dengan meninggikan suara di dalam masjid. Mengangkat suara di dalam masjid, suara apa itu? Ya raf'us shauti ala wajhi yushawwishu ala musallin. Diharamkan mengangkat suara. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Ibu Hajah, apa namanya? Ya, ada sampai ini pekan-pekan yang 2 pekan sebelumnya tentang mengaji di masjid. Disebutkan ya raf'us shauti ala wajhi yushawwishu ala musallin. Diharamkan mengangkat meninggikan suara apabila suara itu mengganggu orang yang sholat. Maksudnya ada orang yang sholat sunnah pada yang ngaji tinggi-tinggi itu justru haram. Saya mengatakan haram. Walau biqiraatil Quran, kalau suara itu suara baca Al-Quran. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita punya kebiasaan suara yang tinggi, ya, kita lihat dulu kondisi apakah ada orang yang sholat atau tidak. Jika ada orang yang sholat, maka kita tidak boleh meninggikan suara. Wa yustasna min dzalika tasyuril, dan dikecualikan, ada yang dikecualikan, yaitu mempelajari pengajian. Jadi kalau ada kira-kira kita lagi ngaji ini, kalau ada orang masuk sholat sunnah, maka itu dikecualikan. Artinya ngaji jalan lanjut. Kita tidak berhenti pengajian sampai selesainya orang yang sholat. Selesai orang sholat, selesai juga waktu pengajian. Yustasna, dikecualikan darsul ilmi, mengajar ilmu. Pengajian salah satunya. Fa'an bin Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala nas wa hum yusallun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala nas, belum keluar menemui orang sahabatnya wa hum yusallun, dan mereka itu dalam keadaan sholat. Nabi keluar, ada sahabat yang sholat, waqad 'ala aswatuhum, yang lainnya itu suaranya itu tinggi sekali belum keluar. Sebagian sholat, sebagian lagi mengaji, tinggi suaranya. Faqala, maka Nabi bersabda, innal musalliya yunaji rabbahu, wahai para sahabatku, sesungguhnya orang yang sholat itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Fal yanzur bima yunaji, hendaklah kalian lihat dengan siapa mereka itu bermunajat. Artinya kita tidak hanya menghargai orang yang sholat, tapi kita lihat siapa yang sedang diajak munajat oleh orang yang sholat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah tidak mau diganggu, sebagaimana manusia itu tidak mau biasanya kita begitu kalau ada tamu-tamu agung, tamu-tamu ini yang spesial, anak-anak kita suruh ya jangan ribut, jangan angkat, ada tamu itu yang agung dan tamu yang terhormat. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh. Ala inna kullakum munajib rabbahu fala yudhi ba'dukum ba'dun. Hendaklah, sama saja lanjutannya, hendaklah kalian perhatikan dengan siapa sahabat kalian itu sedang bermunajat. Karenanya intinya tidak boleh suara tinggi-tinggi mengaji di masjid. Itu dia. Mungkin Allah yang tidak tahu bagaimana fikihnya itu, misalnya termasuk suara-suara kaset misalnya, kalau jemaah sudah mulai ada, nah itu bagaimana penyelesaiannya? Kalau orang sudah mulai sholat, sementara ngaji ini kaset masih di stand, apakah masuk dia ke dalam ini atau tidak? Tapi secara ilahnya masuk. Oke, secara ilah. Nanti disesuaikan. Kemudian berikutnya yang cepat-cepat
hal yang mubah, jangan sampai hal yang haram. Bahkan Nabi itu pernah bicara, kemudian menceritakan dengan para sahabatnya, menceritakan hal-hal yang terjadi pada masa jahiliyah. Kadang-kadang mereka menangis, kadang-kadang mereka tertawa, menangis. Mereka menangis itu betapa bodohnya kami dulu, betapa jahilnya, salahnya langkah kami, ada yang mana. Bahkan kemudian ada yang tertawa, mungkin yang mengenal masa-masa di Arab jahiliyah itu, masa-masa lucunya ya tertawa. Intinya boleh kita berbicara di masjid. Kemudian cuma tadi kalau ada orang sholat kita jangan sampai berbicara kita dan tertawa kita mengganggu orang yang sholat. Itu berbicara. Kemudian ibahatul akli wa syurbi wa naumi fi. Lalu apa hukum makan, minum, tidur di masjid? Makan di masjid, minum di masjid, tidur di masjid. Disebutkan di sini fa'ani Umar kunna fi zaman Rasulullah na'am fi masjid. Dari Umar disebutkan kami ketika di zaman Nabi, ketika ada Nabi, na'am fi masjid. Kami tidur di masjid, naqilu fihi. Poinulah tidur ringanlah. Kami tidur di masjid. Artinya boleh juga tidur di masjid. Secara hukum, secara asas dalam Islam ini boleh tidur di masjid. Adapun secara administrasi mungkin masjid mungkin melihat kebersihan, mungkin hal-hal lain, Allah itu. Tapi secara dasarnya, secara hukum Islamnya tidaklah haram tidur di masjid. Boleh. Sahabat Nabi juga seperti itu. Waqala Nawawi kata ashab sufa wal qurdiyin dan seterusnya. Berkata Imam Nawawi bahwasanya para sahabat Nabi termasuk ashab sufa. Ashab sufa itu termasuk sahabat Nabi yang miskin-miskin, yang sedikit-sedikit hartanya atau yang jauh-jauh dari keluarganya. Mereka tinggal di jiwa masjid, di samping masjid, belajar kepada Nabi SAW dan tidurnya juga di masjid. Intinya sikapnya boleh tidur, makan dan minum di masjid selama masih menjaga kebersihan atau kondusivitas masjid. Bisa jawab ya? Baik. Masih 7. Terakhir dulu, saya ulang-ulang lagi materi kan. Terakhir. Kemudian tasbih al-asabi, apa namanya, menggenggam jari jemari seperti ini. Tasbih al-asabi. Yukrahu tasbih al-asabi dan khurud ila salat. Dimakruhkan apa namanya? Menyilang tangan ketika keluar menuju sholat dan juga ketika berada di dalam sholat. Disebutkan idza tawadda'a ahadukum fa'ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi sholatihi. Intinya ada larangan menyilang tangan di masjid atau ketika dalam masjid. Tidak kan ahadukum fil masjid fala yushabbikanna fil masjid fa inna tasbih min asy-syaitan. Jika kalian sedang berada di masjid, jangan menyilangkan tangannya karena silangan tangan itu datang dari syaitan. Wa inna ahadakum fala yazalu fi sholatin maka fil masjid hatta yakhruja minhu. Dan salah seorang di antara kalian itu masih terhitung pahala sholat selama dia berada di masjid sampai dia keluar. Jadi walaupun kita sudah tidak sholat, maka masih dihitung dalam kondisi sholat. Mohon maaf hadirin warahmatullah, dalam ulama fikih itu ini tidak boleh duduk begini, begini, menguap, hilangkan. Ini fa'inna min syaitan. Begini ibu, hilangkan tangan. Biasanya kalau kita hilang seperti ini, apa istilahnya? Orang tahu gitu. Ini ada petunjuknya. Mungkin begini saja lah ya. Kalau mungkin itu yang sampaikan secara cepat saja. Semoga ada